Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Balik lagi sama gua, Yusuf dari Kompas Tekno. Kali ini kita bakal ngebahas Galaxy A54 5G yang merupakan model teratas dari jajaran HP seri A Samsung. Soalnya di 2023 sejauh ini masih belum ada penerusnya Galaxy A73 ya. Jadilah Galaxy A54 ini duduk di posisi puncak sebelum masuk ke lini flagship Galaxy S. Pastinya spek HP ini juga lebih tinggi dibandingkan model-model lain dari HP seri A di bawahnya. Nah, nanti kita akan melihat lebih jauh apa aja yang ditawarkan oleh Galaxy A54, khususnya dalam hal kemampuan game dan kamera. Kalian yang udah ngelihat HP Samsung seri A keluaran 2023 pasti familiar dengan desainnya Galaxy A54. HP-HP Samsung di 2023 sampai ke seri S yang flagship tampaknya emang sama, dengan 3 lensa kamera belakang yang tertanam langsung di punggung. Tapi sebagai HP seri A teratas dari Samsung, material bodi Galaxy A54 pastinya lebih premium dibanding HP seri A lain. Bagian layar dan punggungnya ini sama-sama berlapis kaca pelindung Gorilla Glass 5. Oh ya, varian di tangan gue ini yang warna lime green ya, finishingnya glossy. Galaxy A54 juga tersedia dalam beberapa pilihan warna lain, yaitu graphite, violet, dan white. Framenya masih dari plastik by the way, dan kelihatan agak tebal, walaupun sebenarnya biasa aja dengan ketebalan sekitar 8 mm. Bobotnya ada di kisaran 200 gram, tipikal juga ya. Nggak berat, tapi juga nggak ringan-ringan banget di tangan. Feel-nya dalam genggaman masih enak sih, karena framenya ini berbentuk membulat, tapi pertemuan antara frame dan bagian punggung ini tegas alias flat, jadi berasa agak ganjel di tangan. Pastinya Galaxy A54 pakai konektor tipe USB-C. Di bagian bawah juga terdapat loudspeaker. Loudspeaker kedua ada di bagian atas menyatu dengan earpiece. Jadi HP ini audionya sudah stereo, hanya aja keluaran suaranya arahnya beda. Laci SIM ada di sisi atas, jenisnya adalah hybrid, bisa memuat 2 buah kartu nano SIM atau sebuah kartu nano SIM dan kartu memori microSD dalam posisi bolak-balik. Galaxy A54 juga sudah menggunakan in-display fingerprint scanner, jadi pemindaian sidik jari dilakukan langsung di layar di sisi bawah. Yang nggak kalah penting, seperti Galaxy A53 sebelumnya, HP ini juga tahan air dan debu dengan sertifikasi IP67, jadi nggak usah khawatir basah-basahan. Layar Galaxy A54 menggunakan panel AMOLED berdiagonal 6,4 inci, sedikit lebih kecil dibandingkan Galaxy A53 yang berukuran 6,5 inci. Bezel alias bingkai di pinggiran layarnya masih lumayan tebal ya, tapi paling nggak ketebalannya seragam di semua sisi. Resolusi layarnya FHD+ dengan refresh rate maksimal 120 Hz. Kita bisa milih refresh rate ini mau 60 Hz buat menghemat baterai, atau adaptif alias disesuaikan otomatis dengan konten dan aktivitas di layar sampai 120 Hz. Sepengalaman gue sih HP ini akan menggunakan refresh rate 120 Hz kalau kita ada gerakan di home screen seperti ketika navigasi, kemudian turun ke 60 Hz ketika idle. Pas main game naik ke 120 Hz, tapi nggak ngaruh juga sih karena frame rate-nya juga nggak bisa setinggi itu. Sementara itu buat video di YouTube, HP ini bisa playback konten dengan resolusi 2160p serta turut mendukung 60 fps dan juga HDR. Galaxy A54 turut menyediakan sejumlah opsi pengaturan layar, yaitu Color Mode Vivid atau Standar. Kemudian Color Balance bisa disetting dengan slider Cool dan Warm atau RGB. Soal visibility dengan setting Adaptive Brightness, layar HP ini sudah bisa kelihatan dengan jelas di lingkungan outdoor, asalkan jangan di bawah sinar matahari yang terik banget. Selain desain fisik, jeroan Galaxy A54 ikut dirombak dan kini ditenagai chipset Exynos 1380. RAM-nya berkapasitas 8GB dengan tambahan virtual RAM, kemudian ada pilihan media internal 128GB atau 256GB. Baterai Galaxy A54 berkapasitas 5000 mAh dan mendukung fast charging 25W. Sayangnya nggak ada charger di kemasannya, tapi penjual HP ini banyak yang menyertakan bundling dengan travel adapter juga. Sistem operasinya udah yang terbaru, yaitu Android 13 dengan antarmuka One UI 5.1 khas Samsung. Pas jalanin benchmark, skornya masuk di papan tengah, sedikit lebih tinggi dibandingkan Dimensity 1080 yang dipakai oleh adiknya, Galaxy A34. Buat main game, Samsung menyediakan aplikasi Game Launcher dan Game Booster yang memiliki sejumlah opsi pengaturan, termasuk optimisasi buat memaksimalkan kinerjanya. Sebenarnya HP ini cukup bertenaga, tapi nggak semua opsi grafis dan frame rate bisa diakses.
Di game Mobile Legends misalnya, setting maksimal yang bisa dipilih adalah High untuk grafis dan refresh rate. Jadi frame rate-nya pun mentok di angka 60 fps saja. Stabil sih tapi nggak naik turun. Udah oke lah ya kalau buat game tipe MOBA. Di game PUBG Mobile, setting maksimal yang bisa dipilih adalah HD untuk grafis dan High untuk frame rate. Agak mengecewakan karena di grafis smooth nggak ada opsi buat frame rate ultra atau ekstrim, apalagi 90 fps. Jadinya frame rate mentok di kisaran 30 fps aja, termasuk di grafis smooth. Kurang ideal buat main kompetitif. Tapi stabil ya, nggak naik turun. Demikian juga di setting grafis HD, setia di 30 fps. Untuk Genshin Impact, Galaxy A54 bisa jalanin setting highest, tapi frame rate di kisaran 30 fps saja dan sering drop ke 20-an. Idealnya mungkin medium kalau menurut gua, frame rate-nya relatif stabil di angka 30-an. Udah lumayan mulus lah, berhubung gamenya berat juga. Satu hal yang gue notice ketika main adalah punggung HP ini yang flat, pertemuannya dengan bagian frame kerasa agak nusuk di tangan sehingga bikin kurang nyaman. Tergantung gripnya juga sih ya, tapi tetap berpotensi mengganggu. Kemudian Galaxy A54 juga bisa terasa panas pas main game. Untungnya nggak terlalu ngaruh ke kinerja, cuma soal kenyamanan aja. Pas diuji dengan CPU throttling test pun relatif stabil, kinerjanya bisa ditahan di kisaran 70%. Rangkaian kamera Galaxy A54 juga diubah, kamera belakangnya sekarang ada 3 bukan 4. Yang dihilangkan adalah kamera depth sensor, jadi nggak ngaruh juga. Kamera utama resolusinya turun ke 50 megapiksel, tapi lebih mumpuni karena menggunakan sensor IMX766. Kualitas gambarnya pun oke punya di berbagai kondisi cahaya karena kebantu oleh OIS juga. Foto hasil jepretannya masih dengan warna-warna cerah khas Samsung, tapi overall gue suka sama tone-nya, nggak terkesan overprocess, masih relatif natural dan enak dipandang. Kamera ultrawide kualitasnya nggak sebagus kamera utama pastinya, kalau udah low light cenderung jadi soft karena noise reduction, tapi overall masih bisa diandalkan. Satu hal yang lucu adalah ketika proses framing kita bisa lihat ada barrel distortion yang agak kentara di kamera wide-nya, garis-garis lurus jadi kelihatan sedikit bengkok, terutama di pinggiran frame. Tapi pas jepret foto, Galaxy A54 otomatis mengoreksi distorsi tersebut lewat post-processing sehingga garis-garis pun lurus lagi. Ini beda dari adik-adiknya ya, seperti Galaxy A24 yang nggak mengoreksi distorsi, jadinya kamera ultrawide-nya distorsi banget. Kamera ketiga di punggung Galaxy A54 adalah kamera makro 5 megapiksel. Kualitasnya ternyata lumayan, nggak kayak kamera makro 2 megapiksel di HP lain yang abal-abal. Menurut gua kamera makro di A54 ini beneran bisa dipakai dan kualitasnya nggak jomplang banget dari dua kamera lainnya. Buat video, resolusi maksimal yang disediakan adalah 4K 30 fps dan turut mendukung stabilisasi di resolusi itu. Pilihan 1080p 30 fps juga stabilize, tapi kalau kita milih 1080p 60 fps, video stabilization-nya nggak bisa aktif. Walhasil meskipun smooth, tapi goyang-goyang. Baiknya statis saja ya, jangan dibawa jalan-jalan kalau pas pakai 1080p 60 fps. Kalau mau lebih stabil lagi, Samsung juga menyediakan fitur Super Steady. Yang perlu dicatat, seperti HP Samsung lainnya, fitur ini menggunakan tangkapan gambar dari kamera ultrawide dan resolusinya terbatas di 1080p 30 fps. Pas dipakai pun butuh cahaya yang cukup karena gambar jadi lebih gelap kalau pakai fitur ini. Kamera depan Galaxy A54 masih 32 megapiksel, tempatnya di punch hole. Kualitasnya oke, tapi fokusnya fix, jadi jangan terlalu dekat pas jepret selfie, nanti kelihatan buram. Opsi perekaman videonya sama dengan kamera belakang, ada 4K 30 fps dan 1080p 30 fps yang stabilize, sama 1080p 60 fps. Oke, ini contoh video dari kamera depan, Ultra HD 30 fps. Kalau di setting ini, video stabilization-nya bisa diaktifkan, jadinya framingnya jadi lebih ketat karena di crop buat stabilisasi. Kalau ini settingnya adalah FHD 60 fps. Kalau di setting ini video stabilization-nya nggak bisa aktif ya, jadinya meskipun lebih smooth gambarnya goyang-goyang dan framingnya juga lebih lebar karena nggak crop buat stabilisasi. Nah Sobat Tekno, itu tadi pembahasan kita tentang Galaxy A54. Overall HP ini menghadirkan peningkatan luar dalam dibandingkan pendahulunya ya. Tenaganya lebih dari cukup buat aktivitas sehari-hari, walaupun kalau buat main game nggak bisa pilih setting tinggi. Rangkaian kameranya pun lumayan bagus buat HP sekelasnya. Harga buat varian tertinggi juga lebih murah dibandingkan Galaxy A53 sebelumnya, yaitu 6,4 juta rupiah. Sementara harga varian 8GB, 128GB masih sama di angka 6 juta rupiah. Kalau kalian mau HP Samsung dengan spek tertinggi tapi masih relatif terjangkau dari seri S yang flagship, Galaxy A54 ini bisa jadi pilihan menarik. Apalagi tampaknya mirip dengan seri S ya.
Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Tekno dan like juga video ini kalau kalian suka. Terima kasih sudah nonton. Gue Yusuf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.